Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Patriark keluarga Liu Yunlu membatu saat ini. Gelombang kejut dari pertempuran di langit menambah kekhawatiran dan ketakutannya. Apakah itu sekolah pedang giok di satu sisi atau Qin Yu di sisi lain? Kekuatan kedua sisi begitu kuat sehingga menakutkan. Lebih dari 300 dewa emas dan yang terlemah adalah dewa emas tingkat 8. Kekuatan apa ini? Hati patriark keluarga Liu bergetar ketika level 8 emas abadi Wu Bo menghubungi patriark keluarga Liu dan tetua keluarga Liu. Dia telah mengungkapkan bahwa level terendah dari para ahli yang datang adalah dewa emas level 8 dan patriark keluarga Liu juga mengetahui jumlah kombatan. Karena susunan teleportasi planet berada di bawah kendali keluarga Liu, oleh karena itu keluarga Liu selalu mengetahui jumlah pengunjung berapapun banyaknya mereka. Latar belakang Qin Yu terlalu besar, bahkan jika dibandingkan dengan sekolah pedang giok Anda tidak dapat membedakan siapa yang lebih kuat. Kepala keluarga Liu teringat akan pembunuhan tetua agung dan dia merasakan kakinya menjadi lembut seperti jeli. Jika sekolah pedang giok menang, mereka mungkin akan menyalahkan keluarga Liu karena Qin Yu adalah tamu terhormat. Jika Qin Yu menang karena dia bisa membunuh tetua agung, dia juga bisa dengan mudah memusnahkan keluarga Liu. Saya tidak peduli siapa yang menang, itu tidak baik untuk keluarga Liu. Kepala keluarga Liu Jia hanya bisa melihat kegelapan di depannya. Suara ledakan perlahan memudar kepala keluarga Liu, merasa malam merah darah itu perlahan mulai kembali ke ketenangannya setelah badai. Itu sangat sunyi sehingga sedikit suara apapun bisa terdengar dengan jelas. Hal ini menyebabkan kepala keluarga Liu menjadi lebih tertekan. Duduk di ruang belajar, kondisi mental kepala keluarga Liu sangat tidak stabil. Mendadak serangkaian suara menusuk terdengar di luar ruang kerja dan wajah kepala keluarga Liu mulai kehilangan warna. Liu Yunlu, keluarlah. Suara gemuruh datang dari luar ruang kerja. Apa yang seharusnya datang telah datang. Kepala keluarga Liu masih merasa tertekan saat dia berdiri tegak membuka pintu dan keluar. Di luar berdiri sisi Yu Qingzi marah seperti banteng. Yu Qingzi dan Dewa Abadi Qianqi memimpin 70 hingga 80 dewa emas yang masih hidup di belakang mereka. Ketika mereka datang, dewa emas tingkat 8 dan tingkat 9 berjumlah lebih dari 270 dan sekarang hampir 200 telah meninggal termasuk Dewa Abadi. Liu Yunlu ini adalah kepala sekolah pedang giok saya yang merupakan generasi tua dari Dewa Abadi Qianqi. Liu Yunlu segera membungkuk dan berkata. Liu Yunlu menyapa generasi yang lebih tua. Saat ini Liu Yunlu sama sekali tidak terlihat gugup. Ketika ketakutan seseorang mencapai batasnya, mereka akan menyerupai Liu Yunlu yang sekarang tidak lagi takut pada apapun karena dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Apakah Anda patriark keluarga Liu? Tatapan Yu Qingzi terasa dingin. Iya, Liu Yunlu membungkuk. Yu Qingzi perlahan berkata, Kaisar Yu telah memerintahkan penangkapan atau kematian sesepuh bela diri Qin Yu. Namun kali ini pria itu berhasil kabur. Meskipun kami mencari Qin Yu di seluruh planet bulan ember, tetapi kami tidak dapat menemukan jejaknya. Apa yang terjadi? Saya tahu bahwa susunan teleportasi di planet bulan ember dikendalikan oleh keluarga Liu Anda. Dia tidak bisa pergi tanpa sepengetahuan keluarga Liu kan? Yu Qingzi bertanya. Liu Yunlu berpikir dalam benaknya dan menyimpulkan kekuatan Qin Yu telah mencapai tingkat abadi emas. Saya pikir dia mendapat informasi sebelumnya, bukan tidak mungkin bahwa dia kemudian menggunakan teleportasi lebih besar untuk melarikan diri ke planet lain. Yu Qingzi menyembunyikan ekspresi gelapnya dan Dewa Abadi Qiqian di dekatnya juga kesal. Kali ini mereka kalah telak. Yu Qingzi sangat marah sehingga dia ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Jika dia harus terus menekan amarahnya, Yu Qingzi akan menjadi gila karenanya.
Dalam pertempuran kecil ini sekolah pedang giok mereka kehilangan begitu banyak murid elit mereka dan jumlah murid generasi kedua juga berkurang menjadi 2. Di Silver Stream Galaxy jumlah ahli ini jauh dari cukup untuk mempertahankan prestise. Posisi Feng Yuzi dengan Kaisar Yu juga akan menurun. Dewa Abadi Qin Qi juga gagal dalam tugasnya. Meskipun galaksi yang dia kendalikan bukanlah bidang bintang teluk indigo tetapi dia tidak menyelesaikan tugas yang sangat penting dan sensitif yang diberikan oleh Kaisar Yu. Tentu saja Dewa Abadi Qin Qi tidak senang. Ceritakan semua yang kamu tahu tentang Qin Yu terutama di mana Qin Yu bisa pergi. Dewa Abadi Qian Qi berbicara Dewa Abadi Qin Qi dan Yu Qingzi telah memerintahkan orang-orang yang telah bertarung dengan Qin Yu dalam jarak dekat untuk dirawat. Mereka percaya tidak memiliki kesempatan untuk menemukan sesepuh bela diri Qin Yu jadi mereka hanya bisa menemukan Qin Yu sekarang. Di mana Qin Yu sekarang? Liu Yunlu merenung dengan serius. Dewa Abadi Qian Qi dan Yu Qingzi menatap Liu Yunlu. Ah, bisa jadi itu. Mata Liu Yunlu tiba-tiba menyala dan dia buru-buru berkata, ketika Qin Yu pertama kali datang ke planet bulan Ember dia telah meminta dari kami peta antar bintang untuk alam iblis. Kami berbicara berkali-kali dan tampaknya Qin Yu selalu ingin pergi ke alam iblis. Dewa Abadi dan Yu Qingzi merasakan hati mereka melonjak bahagia. Alam iblis, dua dewa abadi yang agung membuka mata mereka. Katakan padaku apakah ada cara lain untuk menemukan Qin Yu? Dewa Abadi Qian Qi bertanya lagi. Mereka ingin menyedot semua informasi yang diketahui Liu Yunlu. Liu Yunlu berpikir lama lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mata Yu Qingzi berkedip dengan marah dan dia bertanya lagi, di seluruh keluarga Liu Anda selain Anda dan Tetua Agung siapa lagi yang dekat dengan Qin Yu? Tidak ada, bahkan jika mereka semua sudah mati sekarang. Liu Yunlu menjawab sambil memikirkan Liu Hansu. Ketika Liu Yunlu mengetahui bahwa Tetua Agung telah meninggal dia juga menemukan bahwa slip giok jiwa Liu Hansu juga telah hancur di penyimpanan tersembunyi slip giok jiwa. Yu Qingzi dan Dewa Abadi Qian Qi terjebak di planet bulan Ember tanpa melakukan apapun sepanjang hari. Mereka dengan hati-hati mencari setiap sarang laba-laba dan cetakan kuda. Akhirnya mereka hanya bisa dengan sedih kembali ke Red Leaf Star. Di sisi lain tenda putih halus melayang di udara bermain petak umpet dengan awan yang melayang. Di dalam tenda seorang pria paruh baya berjubah ungu duduk sendirian di tengah dengan secangkir teh di atas meja kecil di depannya. Di sisi lain adalah pedang abadi berpakaian hijau yang tidak memiliki informasi lagi untuk diungkapkan. Pertahanan yang sangat kuat diduga memiliki armor pertempuran kelas dewa. Di sudut mulut Kaisar Huang ada sedikit senyuman. Sepertinya itu mungkin benar-benar armor pertempuran tingkat ilahi salju hitam Niyang. Orang itu mampu membunuh Xiahua, sepertinya dia berada di sekitar level 9 abadi atau dewa abadi level 1. Ada banyak raja iblis level 8 dan level 9. Kaisar Yu melihat informasi jiwa transmisi talisman dan menggelengkan kepalanya saat dia tertawa. Saat itu Huayan mengirimi saya beberapa informasi bahwa atlas 10.000 binatang diperoleh oleh paman bela diri Qin Yu Lan Feng. Sepertinya orang yang membantai semua orang itu benar-benar Lan Feng, tapi mengapa dia hanya mengirim Raja Iblis? Tingkat kekuatannya haruslah dari tingkat 9 emas abadi. Dari beberapa potongan informasi ini Kaisar Yu telah menyimpulkan beberapa yang baru. Karena dia sudah tahu bahwa ada atlas 10.000 binatang dan salju hitam tingkat ilahi, Kaisar Yu dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa pasti ada peralatan tingkat ilahi lainnya seperti penusuk langit, pedang ilahi dan harta karun nomor 1 dari alam abadi dan iblis lukisan dewa yang hilang. Bahkan setelah mendengarkan pesan-pesan ini ekspresi Kaisar Yu tidak berubah dan dia hanya mengangkat alisnya sedikit. Menuju dunia iblis melihat pesan Yu Qingzi, Kaisar Yu sedikit ragu-ragu lalu segera mengerti. Huayan pernah berkata bahwa Qin Yu memiliki dua saudara laki-laki, salah satunya adalah monyet akuatik bermata api. Sepertinya kedua saudara laki-lakinya naik ke alam iblis dan dia ingin mencari mereka.
Segala sesuatu yang berspekulasi Kaisar Yu cukup dekat. Kemudian Kaisar Yu dengan ringan mengeluarkan beberapa perintah. Menyeruput tehnya Kaisar Yu menatap ke arah barat daya dari lapangan bintang Teluk Indigo ke alam iblis langsung menuju ke timur dari alam abadi harus menjadi jalan terpendek dan itu juga tempat di mana pengaruhnya adalah terkuat. Lan Feng Qin Yu banyak rintangan saya siapkan bisakah kalian melewati mereka? Kaisar Yu menunjukkan senyum lebar. Kaisar Yu berkata pada dirinya sendiri lukisan dewa yang hilang. Saya sudah menjadi level 8 mistik immortal tetapi saya tidak tahu kapan saya akan menjadi level 9 mistik immortal. Satu-satunya kendala di hadapanku adalah kekuatan malapetaka ilahi terlalu besar dan peluang suksesnya terlalu rendah. Lukisan dewa yang hilang jika fakta bahwa kamu kembali ke alam abadi dan iblis tersebar teman-teman lama itu pasti akan meninggalkan sarang mereka. Kaisar Yu mengangkat cangkir tehnya dan perlahan berdiri. Terakhir kali ini yang mendapatkan lukisan dewa yang hilang tapi nasib buruknya karena dia diracuni oleh serangga beracun alam surgawi. Anda bahkan tidak bisa meremehkan bug dari alam surgawi baru kali ini saya yang pertama mengetahui informasi tentang lukisan dewa yang hilang. Kali ini giliranku untuk mendapatkan lukisan dewa yang hilang. Senyum di wajah Kaisar Yu tumbuh lebih cemerlang saat ia mengintip melalui kabut putih melalui ruang dan akhirnya tatapannya jatuh pada Qin Yu. Dari medan bintang Teluk Valet hingga deretan transportasi ke alam iblis pengamanannya sangat ketat terutama jika orang-orang dari dunia iblis muncul. Bahkan Yu Qingzi dan Dewa Abadi Qian Qi ada di sana untuk memeriksa orang yang mencurigakan. Bagaimanapun Yu Qingzi dan Dewa Abadi Qian Qi telah melihat Qin Yu serta Kong Lan, Tu Gang dan Dan Meng. Pengaruh Kaisar Yu sangat kuat jumlah galaksi yang sebenarnya dia kendalikan lebih dari 20 tapi mustahil baginya untuk mengontrol seluruh bidang bintang. Galaksi yang dikendalikan oleh 3 kekuatan besar dari alam abadi semuanya tersebar tidak ada yang bisa mengendalikan seluruh bidang bintang. Kaisar Yu mengendalikan sekitar 20 galaksi dan dia juga memiliki banyak sekutu dan pengikut jadi Kaisar Yu mengontrol wilayah yang luas. Cari tetapi meskipun Yu Qingzi dan Dewa Abadi Qian Ri berlarian sampai kaki mereka hampir patah dan mencari semua hal yang mencurigakan mereka tidak dapat menemukan jejak Qin Yu. Hal ini menyebabkan Kaisar Yu yang jauh di markas terkejut. Di satu planet yang relatif sibuk Yu Qingzi dan Dewa Abadi Qian Qi saling berhadapan. Saudara Qian Qi baru saja yang mulia Kaisar Yu mengirim pesan dan sepertinya kita berdua bisa beristirahat untuk beberapa waktu. Yu Qingzi menghela nafas lega. Dewa Abadi Qian Qi juga tersenyum tak berdaya jelas bahwa Kaisar Yu sangat memperhatikan sekolah tempat Qin Yu berasal membuat kami mengerahkan upaya terbaik kami untuk mencoba menangkap keduanya dan memantau siapapun yang datang dari iblis dunia tapi itu semua tidak ada artinya. Qin Yu dan sesepuh bela diri itu sangat aneh itu seperti mereka menguap ke udara tipis bagaimana kita tidak bisa menemukan mereka kata Yu Qingzi tanpa daya. Dewa Abadi Qian Qi dengan ringan tersenyum ketika kita berada di planet bintang Ember musuh melarikan diri dan kita tidak dapat menemukan apapun dan bahkan sekarang tidak ada jejak dari mereka. Haha itu benar-benar menarik. Kami memantau semuanya dengan sangat ketat namun kami tidak dapat menemukan apapun mungkin ketika mereka bepergian di antara bintang-bintang mungkin mereka tidak menggunakan susunan transportasi tetapi secara langsung menggunakan teleportasi yang lebih besar. Yu Qingzi tiba-tiba berkata. Dewa Abadi Qian Qi ragu-ragu. Penggunaan Greater Teleportation yang berulang untuk perjalanan antar bintang bahkan Immortal Lord tidak akan segila itu. Jangkauan teleportasi yang lebih besar tentu lebih besar dari teleportasi tetapi untuk terus menggunakannya untuk perjalanan antar bintang tidak hanya membuang energi tetapi juga menghabiskan waktu. Menggunakan susunan teleportasi tidak hanya mudah tetapi juga cepat dan optimal untuk perjalanan jarak jauh. Jika Qin Yu dan sesepuh bela diri benar-benar menggunakan teleportasi besar untuk bepergian maka mereka bisa menghindari anak buah Kaisar Yu.
Dewa abadi Qianqi tersenyum saat dia berkata kecuali jika mereka melakukan itu, bukankah itu terlalu gila? Persimpangan iblis dan alam abadi bidang bintang Teluk Indigo memiliki 10 galaksi besar. Di antaranya yang terbesar disebut galaksi bulan biru yang bentuknya seperti bulan sabit. Di Blue Moon Galaxy terdapat 2 planet dengan pengaruh yang sangat besar, salah satunya adalah Dewa Bintang Yin. Bintang Dewa Yin berada di wilayah utara galaksi bulan biru dan ahlinya sebanyak awan. Di planet normal jumlah dewa emas sangat kecil. Namun di Hidden Emperor Star Anda bisa melihat mereka di mana-mana. Bagaimanapun di bintang Kaisar tersembunyi hiduplah ahli nomor 1 dari alam abadi Tuan Yin. Dari 2 planet kuat di galaksi bulan biru yang lainnya adalah bintang api biru. Blue Flame Star adalah planet pusat dari Indigo Bay Galaxy, sangat kuat dan berkembang. Bahkan di antara planet-planet alam abadi dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, Blue Flame Star dapat dianggap sebagai salah satu planet teratas diisi dengan ahli immortal iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ada orang-orang dari banyak tempat misterius seperti ikan dan naga bercampur menjadi satu. Di Blue Flame Star ada penginapan kelas menengah atas yang disebut Bright Moon Inn yang merupakan penginapan berlantai 18. Untuk ahli abadi dan iblis belum lagi penginapan berlantai 18, bahkan istana 100 lantai pun mudah dibangun. Di lantai 2 dari Hao Yue Inn ada beberapa orang yang makan dan minum. Tuan muda silakan kembali dan istirahat, makanannya terlalu lama untuk dimakan, piringnya sudah dingin sekarang. Seorang pelayan dengan mata cerah dan senyum cantik dengan lembut ditarik ke tangan tuannya. Pelayan ini berasal dari alam iblis dan sudah menjadi Raja Iblis tingkat 6 dan awalnya adalah kelinci putih. Tuan muda adalah seorang pemuda berpakaian biru. Wan jangan khawatir, tunggu sampai tuan muda selesai minum anggur ini. Pemuda ini memperlakukan pembantunya dengan sangat baik. Mai Tuan menggembungkan pipinya dan menatap tuannya sambil menganggukkan kepalanya. Pemuda berpakaian biru itu tersenyum ringan lalu perlahan meminumnya. Dia menatap keluar jendela dan melihat ke kota yang ramai. Jalan itu penuh dengan ahli tingkat abadi emas dapat dilihat di mana-mana. Ini adalah planet pusat dari Starfield. Meskipun Hao Yue Inn bukanlah salah satu dari yang teratas, tapi tinggal selama 1 malam adalah 100 batu elemental suci tingkat rendah. Itu bukanlah sesuatu yang orang normal mampu untuk hidupi. Pemilik Qingyan, pemuda berpakaian biru, tiba-tiba memanggil. Seorang pria parubaya yang gagah mendengar teriakan itu dan segera menoleh dan melihat ke atas. Ini Tuan Muda Si Suang. Saya tidak berpikir bahwa saya bisa melihat Tuan Muda Si di sini. Saat dia mengatakan ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan. Qingyan, pemilik Hao Yue Inn, dapat dianggap sebagai salah satu bos bawah tanah Blue Flame Star dan kekayaan yang dimilikinya dapat menyaingi klan utama Ember Moon Star. Ada banyak orang berpengaruh di Blue Flame Star dan orang-orang seperti Liu Ming, Wang dan Yan Gao hanya akan dianggap rata-rata jika mereka datang ke Blue Flame Star. Di Blue Flame Star orang-orang seperti orang berpengaruh di level Ember Moon Star ada banyak. Dari sini dapat dilihat bahwa Blue Moon Star memang pantas untuk reputasinya. Di sini mungkin ada ahli tingkat atas yang bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk melihat dewa atau iblis level raja. Di sisi lain, Qingyan telah lama merasa bahwa Tuan Muda Si Suang bukanlah dari latar belakang yang sama. Ini bukan hanya masalah sederhana dalam mengamati pelayannya. Sebagian besar tamu Hao Yue Inn berasal dari alam level 8 atau 9 Golden Immortal atau Devil King. Namun Tuan Muda Si Suang ini bahkan tidak peduli pada mereka. Pemuda itu tersenyum ringan berbicara tentang menukar mata uang. Saya tiba-tiba teringat sesuatu yang saya butuhkan untuk merepotkan Bos Qingyan. Tolong jangan berdiri pada upacara, jika itu dalam kemampuan saya pasti akan memberikan bantuan saya. Qingyan segera berbicara. Pemuda itu mengangguk. Belakangan ini aku berpikir untuk berkultivasi, satu-satunya masalah adalah simpananku dari batu unsur suci kelas atas terlalu sedikit dan yang bermutu tinggi tidak cukup untuk aku serap.
Saya ingin mencari bos King Yan untuk membantu saya menukar batu kelas tinggi saya dengan batu kelas atas. King Yan tertahan. Dia memarahi dalam hatinya, apa-apaan ini menggunakan batu bermutu tinggi untuk budidaya tidak cukup, bahkan saya merasakan tekanan ketika saya hanya menggunakan satu batu bermutu tinggi setiap kali. Untungnya pemuda itu telah mendirikan penghalang kecil yang mengisolasi pertukaran mereka, jika tidak pelanggan lain akan mengutuknya secara setara jika mereka mendengar kata-katanya. Pada saat yang sama King Yan menjadi lebih yakin. Tuan muda Si Suang ini pasti berasal dari klan besar dengan hanya kekuatan dari Immortal Emas level 2 atau 3. Pelatihannya sudah membutuhkan penggunaan batu elemen suci kelas atas, hanya satu buah batu elemen suci kelas atas yang berharga. Bisa diperkirakan seberapa besar kekayaannya. Menukar batu kelas atas. King Yan berpikir dalam-dalam dan setelah beberapa saat tersenyum pahit, Tuan Si, meskipun saya memiliki kemampuan, saya biasanya hanya menukar dengan batu kelas tinggi ke kelas atas. Saya memang menukar beberapa kali tetapi hanya beberapa pada saat itu. Tuan muda Si Suang tersenyum lembut, saya tahu Anda akrab dengan saluran di sini, saya tidak akan membiarkan Anda bekerja tanpa imbalan. Jantung King Yan berdegup kencang saat mendengar ini. Dia tahu ketika karakter yang begitu berpengaruh menjanjikan sesuatu padanya, maka imbalan atas usahanya pasti akan sangat besar. Setelah merenung beberapa saat lagi, mata King Yan bersinar dengan tekad dan menatap Tuan muda Si Suang. Tuan Si, kali ini saya akan melakukan yang terbaik dan mencoba demi Anda. Berapa banyak yang ingin Anda tukarkan? Tuan muda Si Suang menyesap sedikit anggurnya dan tersenyum ringan. Lakukan yang terbaik. 100 tidak dianggap kecil dan 1000 tidak dianggap banyak, tentu saja lebih banyak lebih baik. Saya punya banyak untuk ditukar, teguk King Yan menelan. Dia merasakan jantungnya bergetar. 100 tidak dianggap kecil, 100 batu unsur suci kelas atas bernilai 1 miliar, bahkan jika King Yan mengumpulkan seluruh kekayaannya hampir tidak sampai sebanyak itu. Mendengar nada suara Tuan Si itu benar-benar terdengar seperti tidak ada artinya baginya. Melihat ekspresi King Yan, Tuan muda Si Suang tersenyum sendiri. Apa arti 1 miliar bagi dirinya sendiri? Selama pertempuran di Ember Moonstar, jumlah Dewa Emas level 9 terbunuh sangat besar. Bahkan Dewa Emas level 8 yang mati berjumlah 100-an. Binatang suci di bawah komandonya berhasil mendapatkan Yuanying dan cincin spasial dari mereka yang mereka bunuh. Ini adalah perintah Qin Yu dari awal. Merampok harta karun selama pembantaian itu sangat normal. Dewa emas level 8 dan 9 bahkan yang miskin memiliki lebih dari 10 juta, yang kaya memiliki setidaknya 10 miliar. Di antara mereka yang dibunuh Qin Yu yang terkaya secara alami adalah Dewa Abadi Xiahua. Bagaimanapun juga dia adalah Dewa Abadi, kekayaannya sendiri bernilai hampir 50 miliar. Saat menggabungkan semua kekayaan itu melebihi 100 miliar. Selanjutnya pada saat itu ketiga utusan Huaiyan, Ao Feng dan Du Zongjun memiliki banyak harta meski mereka tidak memiliki banyak batu. Jumlah kekayaan dari ketiganya juga luar biasa. Jika seseorang menghitung harta juga, Qin Yu sendiri memiliki lebih dari 100 buah peralatan ilahi kelas atas dan lebih dari 1000 buah yang bermutu tinggi. Si Suang Waner benar-benar merasa bahwa nama ini feminin. Qin Yu tersenyum mencela diri sendiri. Si Suang itu adalah alias yang diciptakan Qin Yu untuk dirinya sendiri. Pertempuran di Ember Moonstar pada saat terakhir, Qin Yu telah mengelak seperti kilat dan mengandalkan penggunaan teleportasi besar terus-menerus untuk berpindah dari planet ke planet selama lebih dari 3 hari dan 3 malam. Dari satu planet ke planet lain. Untungnya Qin Yu memiliki peta lengkap bidang bintang Teluk Indigo dan tahu planet mana yang aman mana yang tidak. Seperti inilah Qin Yu berhasil melewati planet. Bagaimana dia menghabiskan 3 hari penuh dan pada akhirnya setelah keluar dari sistem bintang arus perak, dia berhasil mengingat dirinya sendiri, mengubah penampilannya dan mengirim Kong Lan, Tu Gang dan Dan Meng kembali ke Atlas. Setelah itu dia menuju Blue Flame Star melalui sarana santai dari susunan teleportasi.
Bahkan jika dia bertemu patroli di sepanjang jalan tidak ada yang bisa mengenali Qin Yu. Dengan bantuan air mata meteorik bahkan jika Yu Qingzi dan Dewa Abadi Qianqi datang secara pribadi mereka bahkan tidak dapat menemukan nafasnya. Bintang gelapnya telah terkondensasi sempurna dan saat ini berada di tempat terdalam dan terkecil di Dantian. Pada titik waktu ini Qin Yu tiba di Blue Flame Star. Mengetahui bahwa Kaisar Yu pasti akan menunggu di sepanjang jalan menuju alam iblis, Qin Yu memutuskan untuk menjalani hidup yang tenang dan karena itu Qin Yu memutuskan untuk menunggu waktunya di tempat paling semarak di Indigo Bay Starfield Blue Flame Star. Qin Yu tahu bahwa Kaisar Yu akan memerintahkan bawahannya untuk menjaga keberadaan Raja Iblis level 9. Munculnya bahkan satu Raja Iblis level 9 menimbulkan kecurigaan bahwa Beast Atlas berada di dekatnya. Aktivitas yang ramai di Blue Flame Star bisa membingungkan. Ada banyak ahli dari ketiga alam di sini juga. Qin Yu memutuskan untuk memilih kelinci dari kekuatan Raja Iblis level 6 di sini kekuatan jenis ini tidak perlu diperhatikan. Qin Yu bahkan bekerja ekstra untuk menginstruksikan Waner untuk menyebut dirinya sendiri sebagai Tuan Muda bukan Milord. Seperti ini seorang pelayan wanita Waner dan seorang Tuan Muda Si Suang menjalani kehidupan tanpa disadari oleh banyak orang. Bagaimana bawahan Kaisar Yu dapat menemukan mereka? Tuan Muda Si 100 pertukaran semacam itu saya tidak memiliki kemampuan itu. Qing Yan berseru tanpa daya. Qin Yu tidak khawatir sama sekali. Setelah pertempuran di Ember Moon Star dia mendapatkan begitu banyak cincin spasial. Di dalamnya ia menemukan beberapa batu unsur suci kelas atas jumlah totalnya mengejutkan terutama Dewa Abadi Xiahua. Bisa jadi karena posisi dan statusnya atau karena budidayanya membutuhkan penggunaan batu unsur suci kelas atas tapi dia memiliki lebih dari 200 buah batu. Lakukan apa yang kamu bisa cukup tukarkan sebanyak yang kamu bisa untuk setiap satu buah batu elemen suci kelas atas yang kamu ubah komisi kamu akan menjadi 5 buah batu yang bermutu tinggi. Qin Yu memiliki senyum ringan. Mata Qing Yan cerah dan napasnya menjadi lebih kasar. Yakinlah Tuan Si saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menukar cukup batu elemen suci kelas atas. Sikap Qing Yan telah berubah total dia jelas telah memutuskan untuk memanfaatkan sepenuhnya saluran dan sarana untuk membantu pemuda ini. Untuk setiap batu elemen suci kelas atas yang dia tukarkan dia akan mendapatkan 5 buah batu elemen kelas tinggi. Artinya jika dia berhasil menukar 500 keping batu kelas atas dia akan mendapatkan 2.500 batu kelas tinggi itu berarti kekayaan 25 juta. Mengenai masalah pertukaran ini apapun yang dapat Anda ubah untuk saya selama saya tinggal di sini saya akan menerima jumlah itu. Qin Yu tertawa saya masih harus meminta nasihat Anda tentang masalah lain silakan Tuan Si. Qing Yan pasti termotivasi mata Qin Yu berbinar bos Qing Yan aku mendengar bahwa 10 tahun yang lalu Kaisar Yu dan penguasa iblis darah dari alam iblis menjalin hubungan perdagangan yang baik kan tepat sekali. Qing Yan terlihat iri Kaisar Yu dan Dewa Darah Iblis keduanya adalah karakter tertinggi. Kesepakatan mereka telah membuat kekayaan mereka mencapai proporsi yang benar-benar menakutkan. 10 tahun yang lalu persahabatan mereka yang baru terbentuk adalah acara besar di Blue Flame Star. Pada saat itu ada Dewa Emas level 8 yang membantu Kaisar Yu untuk memfasilitasi negosiasi yang disebut Yudian jika saya ingat dengan benar. Qin Yu mengangguk ringan kali ini dia punya 2 motif untuk tinggal di Blue Flame Star. Salah satunya adalah bersembunyi di antara banyak ahli dari kedua sisi hukum tentu akan aman. Yang kedua adalah menyelidiki tentang Kaisar Yu perjanjian antara dia dan Raja Iblis Darah memungkinkan 2 kekuatan super ini untuk tumbuh lebih banyak lagi. Ada perjanjian perdagangan yang terkait dengan barang-barang yang secara khusus dimiliki oleh alam abadi dan beberapa hanya berasal dari alam iblis. Jadi kesepakatan itu menguntungkan keduanya. Hanya saja investigasi semacam itu tidak sesederhana itu. Qin Yu harus memastikan dia memahami segalanya dengan seksama sebelum bergerak.
Pada saat itu dia juga akan menggunakan identitas boneka abadi. Seberapa sering perdagangan dilakukan? Qin Yu terus bertanya. Saya tidak terlalu yakin, tapi saya pikir mereka melakukan perdagangan setiap 3 tahun sekali. Meski begitu itu tidak diperbaiki. Terkadang bisa sekali dalam 4 tahun. Ini hanya desas-desus, tetapi saya mendengar Kaisar Xuan, Kaisar Qing, bahkan Raja Iblis Hitam dan Raja Iblis Asura dari alam iblis ingin menyabotase perjanjian perdagangan. Qing Yan melanjutkan berbicara pada dirinya sendiri. Hanya Kaisar Yu dan penguasa iblis darah kemitraan mereka telah meningkatkan kekuatan mereka. Sialan, setiap kali mereka melakukan perdagangan, jika seseorang berhasil mencurinya nilainya setidaknya 100 miliar. Jadi para dewa abadi lainnya dan Raja Iblis telah merencanakan dalam bayang-bayang juga. Tidak, itu tidak bisa dikatakan dalam bayangan. Qing Yan buru-buru berkata, tidak ada seorang pun di sini di Blue Flame Star yang tidak tahu. Selama ada orang yang bisa berpikir, mereka akan bisa menebak. Namun karena perjanjian itu penting bagi banyak orang di bawah Kaisar Yu dan Raja Iblis Darah, maka tidak ada masalah apapun. Qin Yu mengerti ini semua dugaan orang di Blue Flame Star. Hanya saja kemungkinan informasi ini positif masih sangat besar. Tuan Muda Si, mengapa kamu menanyakan semua ini? Jangan beritahu aku. Qing Yan memikirkan kemungkinan. Karena Tuan Muda Si ini sangat murah hati, dia pasti milik keluarga yang sangat besar dan kuat. Sepertinya keluarga itu punya motif dan ingin mengambil tindakan juga. Qing Yan tahu terlepas dari ranahnya ada banyak individu kuat selain Kaisar terkuat Yu, Kaisar Xuan, Kaisar Qing, Raja Iblis Darah Del, dan kekuatan yang mereka miliki belum tentu lebih rendah. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Qin Yu tersenyum ringan. Qing Yan langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, itu lelucon. Namun dia berpikir, siapa tahu keluarga Tuan Muda Si ini benar-benar berpikir untuk merencanakan perampokan. Qing Yan adalah karakter kecil di dunia tanpa batas ini. Sehubungan dengan memiliki desain pada hal-hal penting seperti ini, dia hanya berani memimpikannya. Qin Yu mengangkat dan menghabiskan secangkir anggurnya. Bos Qing Yan, mengenai pertukaran mata uang saya sudah merepotkan Anda. Qin Yu berdiri. Waner, ayo kembali. Setelah itu Qin Yu menghalau penghalang. Ya Tuan Muda. Waner buru-buru berdiri di samping Qin Yu. Tuan Muda Si harap berhati-hati. Qing Yan tersenyum dan membungkuk ringan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.